Alkisah, pada masa dahulu, di suatu wilayah yang bernama Ahsa, hidup seorang lelaki, sebut saja namanya Fulan. Si Fulan ini mempunyai tetangga, dan tetangganya tersebut adalah seorang lelaki tua dengan rambutnya yang sudah memutih penuh uban. Lelaki tua itu juga hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki istri, anak dan juga kerabat. Namun, lelaki tua tersebut mempunyai sebuah toko sekaligus seorang pengrajin sandal dan sepatu. Dia juga suka menumpuk dan menyimpan harta bendanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Said Husain Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza'ah min Jinsi Al-Amal, pada suatu hari lelaki tua tersebut terlambat ke toko tidak seperti biasanya. Dia tidak pergi keluar menuju tokonya. Si Fulan pun kaget melihat hal tidak seperti biasanya itu. Selepas sholat Isya, dia pun mendatangi rumah tetangganya tersebut. Sesampainya di rumah si tetangga, dia disambut dengan pemandangan sebuah pintu yang sudah miring. Bahkan jika ditimpa angin, pintu tersebut pasti akan roboh. Si Fulan kemudian membuka pintu rumah tersebut. Perlahan, dia memasukkan kakinya ke dalam rumah, sambil berkata, "Wahai Fulan." Mendengar ada orang yang masuk, tetangganya yang seorang pengrajin sandal dan sepatu itu pun terperanjat, berteriak sembari berkata, "Celaka kamu, apa yang kamu inginkan? Pergi dan keluar dari sini." Melihat reaksi tetangganya tersebut, si Fulan pun berkata, "Aku datang ke sini hanya ingin menjengukmu. Karena 3 hari ini, aku tidak melihatmu berada di tokomu." Alih-alih mendapatkan sambutan baik, ternyata tetangganya tersebut justru mengusirnya. Karena diusir, Fulan pun keluar. Namun, dia khawatir dengan keadaan tetangganya tersebut. Dia khawatir kalau si tetangga terkena penyakit atau terjadi apa-apa dengannya, apalagi dia hidup sebatang kara. Dengan nekat, si Fulan pun kembali. Kali ini dia nekat masuk ke dalam rumah tetangganya tersebut. Ternyata, si tetangga sedang mengumpulkan emas. Di depannya, ada dinar-dinar emas yang berkilauan mengkilap di bawah cahaya lampu, serta di sampingnya terdapat minyak. Saat itu, tetangganya ternyata sedang berbicara dengan harta bendanya. Kepada emas yang dipunyainya, dia berkata, "Duhai kekasihku, duhai yang aku habiskan umurku untuk mencarimu, aku akan mati dan meninggalkanmu untuk orang selainku." Karena tidak rela meninggalkan harta yang telah menjadi kekasihnya tersebut, dia dengan segera kembali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tahu bahwa kematianku sudah dekat, dan penyakitku sudah kronis, tetapi aku akan menguburkanmu bersamaku." Setelah itu, si tetangga mengambil 1 dinar emas. Dia mencelupkannya ke dalam minyak, lalu memasukkannya ke dalam mulut, dan menelannya. Karena ulahnya tersebut, dia hampir mati seketika. Setelah berhasil memasukkan emas ke dalam perutnya, dia kembali mengambil nafas, dan mengangkat dinar yang kedua. Kepada dinar yang kedua, dia berbicara dengan penuh kerinduan dan kegilaan. Seolah-olah dinar tersebut adalah seorang kekasih yang datang dari tempat yang jauh. Dia kemudian kembali mencelupkannya ke dalam minyak, lalu mengambilnya dan memasukkan lagi ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Melihat hal tersebut, Fulan pun bergumam, "Demi Allah, tidak akan ada yang mengambil harta orang bakhil ini selain seorang pengelana. Pada hari inilah, akulah yang menjadi si pengelana itu." Setelah melihat kejadian tersebut, Fulan pun menutup pintu rumah tetangganya, dan mengikatnya dengan tali. Setelah berlalu 3 hari, Fulan pun yakin bahwa tetangganya tersebut sudah meninggal dunia. Dia pun mendatangi rumahnya. Ternyata benar, tetangganya sudah membatu dan kering di pembaringannya, setelah menelan tumpukan emas yang ada di depannya. Fulan kemudian mengabarkan kepada orang-orang agar jenazahnya digotong dan dimandikan. Namun, orang-orang yang menggotong jenazah tersebut pada heran, kenapa tubuhnya berat. Mereka pun berkata, "Orang ini hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi kenapa berat sekali ya?" Kemudian, ada yang menjawab, "Itu karena kebahilannya." Ada pula yang mengatakan, "Itu karena dosa-dosanya." Namun, mereka semua tidak tahu rahasia yang diketahui oleh Fulan yang menyaksikan bahwa lelaki tua yang hidup sebatang kara itu memasukkan banyak emas ke dalam perutnya.